Halo, kembali lagi bersama Uda Tomo. Masih dengan konten jalan-jalan dan masih di Bali. Kali ini aku mulai start dari Pantai Padma di Legian. Dengan cuacanya masih istirahat. Anginnya lumayan kenceng. Rambut aku jadi diterbangin angin itu nggak beraturan. Aku nggak tahu ini dibilang rame apa sepi karena startnya jam 15.25 WITA gitu. Cuacanya bagus banget ya. Kamu bisa lihat tuh pantainya, langitnya biru. Lumayan berombak. Biasanya sih ya, kalau aku dengar-dengar dari cerita teman-teman, di Pantai Padma atau sekitaran Legian ini memang favorit untuk surfing, buat belajar maupun yang pro. Berapa kali aku dapat rekomendasi salah satunya dari temen yang pro surfer dari Australia. Dia bilangnya kalau kamu motret pemain surfing pro, kalau ombaknya bagus di Pantai Legian. Tapi hari ini kayaknya nggak terlalu rame. Oh, sebelah sana yang rame. Di Legian sana. Wah, kita nggak keburu sih. Lumayan rame sih di sana. Kita mau jalan aja menyusuri di sini. Pedestriannya di sini lumayan tertata ya kalau di sini. Terus kalau jalan-jalan kayak gini di cuaca panas masih adem. Karena kita jalan-jalannya masih di bawah pohon. Adem banget. Tuh lihat bayangannya. Adem banget loh ini guys. Apalagi anginnya lumayan kenceng. Dan satu hal, kalau kamu mau jalan di pantai begini, apalagi siang hari, jangan lupa bawa kacamata hitam ya. Minimal kamu punya kayak aku, yang fotokromik ini. Kacamata yang kalau misalnya kena sinar UV atau matahari, dia langsung hitam ini. Ini fotokromik. Aku udah nggak bisa nggak pakai kacamata. Udah berapa tahun ini? Udah lebih dari 10 tahun harus pakai kacamata terus. Mana ada selindris lagi. Nah, seperti lihat di sisi ini, mayoritas di pantai-pantai begini mereka menyediakan penyewaan sunbed gitu. Ada yang beanbag juga. Itu sewa ya. Biasanya sewanya dari kamu datang sampai sunset. Jadi sepuasnya, bukan per jam. Tapi nggak tahu di sini tarifnya gimana ya. Aku biasanya di Seminyak. Ini kita jalan juga ke arah Seminyak sih. Terbilang tetap favorit kalau ini. Tapi problemnya ya kalau menurut aku, kalau ke pantai Padma atau sekitaran Legian, Kuta ini, aksesnya kadang agak susah. Kalau kita pakai motor, salah jalan misalnya, nanti muter arahnya susah. Jauh. Apalagi kalau bawa mobil. Banyak banget juga beach bar di sebelah sini. Beach bar itu semacam bar di tepi pantai yang menyediakan minuman alkohol ringan gitulah. Dan kemarin juga aku pernah beli koktail di sini, 80.000 gitu. Di Double Six sana sih, kita arah Double Six. Kalau rasa, ya sosok lah ya. Not bad. Cukup bisa nikmati di tepi pantai. Biar dingin juga enak ini. Dan pada umumnya juga ya bir bintang. Bule-bule doyan banget bir bintang. Tapi belakangan juga ada minuman lain kayak kura-kura santai brand lokal gitu. Nggak tahu ya apakah hanya di Bali doang atau udah ada di kota-kota lain. Nah ini stage, mau ada event Indomaret gitu. Main gede kayaknya eventnya ini, ada fun run. Aku belum cek ya kalender event. Jadi tadi pas mau kesini baru ngeliat, wow gede juga, tuh. Tuh lihat pedestriannya.
terbilang bersih sih sekeliling kereta api. Jadi kamu nggak usah khawatir. Dan memang banyak juga bule-bule yang rata-rata jalan kaki aja dia, kayak menyusuri pantai gitu. Pedestrian ini ngebantu banget. Aku udah ngebandingin kemarin. Kalau kita jalan kaki di pasir pantai, itu terasa jauh lebih capek dibandingkan kalau di pedestrian ini. Lebih enak sih. Di pasir itu langkahnya lebih berat. Ya wajar lah ya, beban ininya. Beban pasirnya kayak nempel gitu di kaki. Ini kepaksa harus ke jalan berpasir ini. Ada truk mau parkir. Lumayan ngalangin jalan. Nah ini udah mulai panas, pohon-pohonnya agak berkurang. Tapi cukup masih oke sih. Sebelumnya juga aku pernah bikin video walking tour gitu, vlog di malam hari. Kamu bisa cek di channel aku ini. Malam hari itu sekitar jam berapa ya? Jam 10-an lebih katanya. Masih ada kehidupan. Nah ini suasana sorenya. Gimana menurut kalian? Cukup berwarna ya. Lihat kiri kanan warna-warni. Tapi bendera merah putih tetap berkibar itu. Tuh. Ini sebelah kanan beach bar. Thank you. Really? Aku tadi mikirnya bulan September ini udah bakal mau mulai hujan ya, karena belakangan udah mulai hujan. Tapi ini berapa hari ini lumayan cerah ya. Jadi sunsetnya ternyata pasti bagus. Cuma aku lihat di daerah Legian ini dan di Pantai Kuta agak mirip karakter pasirnya. Pantainya aku lihat lebih landai dia dibandingkan dengan pantai-pantai di Seminyak. Dari Double Six saja nanti pantainya kelihatan masih datar gitu, rata dia. Ini udah miring, landai gitu. Apakah udah karena efek abrasi ya? Aku juga kurang paham. Gimana menurut kalian? By the way, ini masih pakai DJI Osmo Nano. Dipegang aja, ini pakai Rocksteady gitu settingannya. Sejauh ini aku rasa masih oke ya untuk malam hari, siang terbilang tajam. Dan ketika aku upload ke sosmed juga masih tajam. Di 4K 60 fps untuk di YouTube. Kalau sosmed aku pakai yang apa namanya 2.7K, karena nggak tahu kenapa ketika aku save di 4K kayak nggak kuat gitu HP aku. Dan 4K ketika ngedit di laptop nggak kuat, lebih berat. Mikrofon aku pakai DJI Mic Mini yang ini. Jadi aku nggak usah ada receiver. Receivernya tetap transmitternya satu, langsung connect. Nah ini baru beberapa menit udah ada notifikasi overhead gitu, warna orange. Udah agak panas dia. Oh ini jadi problem ternyata buat DJI ya, terutama buat DJI Osmo Nano ini. Kemarin padahal udah ada firmware, dia nggak mau panas gitu loh guys. Semoga nggak ganti ngerekam ya.
Barusan kepaksa berhenti dulu. Aku ngecek aman apa enggak, berhenti apa enggak nge-recordnya. Ternyata baru 10 menit udah overhead gitu dia, notifikasi overhead. Kalau misalnya 10 menit udah overhead berarti lumayan problem ya. Karena ketika memorinya kosong, ini kan 128 GB. 4K itu yang 60 fps diklaimnya bisa durasinya 3 jam gitu. Tapi kalau kayak gini ribet juga. Semoga aman ya. Baru kali dipakai udah rusak kan nggak main gitu, nggak asik. Wih, asik juga ternyata lihat kayak gini. Dan memang kalau nge-record itu di deck bagian bawahnya, ini kan ada 2 part nih di EOS Monano. Di bagus yang kelihatan layar. Nah, di bagian sini pantainya udah beda sama yang tadi. Ini udah banyak dia bangku plastik gitu. Kalau yang sebelumnya kan dia lebih kayak beanbag gitu, sofa-sofa kesannya lebih mahal ya. Semakin kesini berubah. Ini misalnya harganya juga berdasarkan asumsi aku ya. Harganya juga beda dibanding yang tadi. Hello. Ah, I just saw your husband. Yeah. Hello. Ini beach bar-nya warungnya lebih kecil. Kotak itu dia. Nah, ini pohonnya makin lebih banyak dibanding sebelumnya. Lebih teduh juga. Anginnya lumayan kenceng ini. Tapi ombaknya aku lihat nggak terlalu bersahabat. Mungkin karena anginnya kenceng, ombaknya jadi lebih liar. Jarang yang main. Kalau kamu ke Bali, waktunya luang, ada baiknya juga kamu nyoba surfing. Mau pengalamannya di Bali. Ya meskipun nggak gampang ya, meskipun kamu nggak langsung bisa, tapi lumayan buat experience. Biasanya aku surfing juga, belajar. Dan surfing melelahkan banget. Cukup melelahkan. Tapi bagus buat stamina, ngebentuk tubuh. Kalau bagi bule-bule katanya ini surga tempat surfing. Lebih murah. Terus orang banyak banget sport surfing di Bali. Bukan hanya di sini. Kalau untuk pro atau intermediate itu kebanyakan di Uluwatu ya setahu aku. Kalau di Canggu ada juga yang beginner sama intermediate. Kayaknya tergantung ombak deh. Di Canggu juga rame surfing pagi atau sore. Aku belum ada kesempatan buat nge-vlog lagi di Canggu yang siang. Pengen liatin ke kalian semua. Lumayan lewat payung neduh kita. Ini beach bar-nya juga. Nah, ini lebih gede dibanding sebelumnya. Kalau jam segini, kalau kita lihat itu masih lumayan sepi. Nggak tahu ya kalau nanti mau sunset gimana. Apakah tambah rame? Aku nggak pernah sih sunset di sini. Ini kita udah nyampe di Pantai Double Six. Nggak berasa juga ya jalannya. Barusan aku berhenti dulu karena baru berapa menit udah overhead gitu di EOS Monano-nya. Ya mungkin karena 4K 60 fps dan panas juga di pantai terik, jadi dia nggak kuat. Apalagi kan dia modul kameranya kecil kan, jadi wajar gampang panas. Ini ada problem nih buat DJI. Ini Pantai Double Six. Kalau sore rame nih guys.
di sini lumayan ramai sih. Sore-sore sini orang udah mulai rame. Untuk nongkrong doang atau surfing juga di sana rame. Dan udah pada banyak juga yang ngebir. Nah, menariknya itu sepanjang pantai ini pedestriannya tuh bagus buat jalan kaki. Jadi nggak terlalu terasa capek. Dan perjalanannya tuh jauh lebih cepat. Di aksesnya masih enak gitu. Nah, ini udah masuk ke Desa Seminyak. Desa adat Seminyak. Kalau dari daerah sini, itu udah jarang beach bar ya. Udah langsung kayak semacam resto dan beach club gitu di sini. Tentu lebih mahal. Tuh. Dari bentukan nongkrongannya lebih terasa elit, eksklusif. Tentu harga menunya juga gitu. Jam segini masih banyak yang nongkrong. Masih panas soalnya. Nanti jam-jam 4:30, jam 5 biasanya baru rame. Jadi kalau kamu kecepatan ke pantai juga sayang. Panas. Mencuri jalan di pantai ini sore-sore. Nah, di daerah sini pohonnya agak kurang guys. Beda dengan Double Six dan Legian tadi. Mungkin karena lebih banyak beach club gitu ya. Jadi mereka ngejar view-nya itu pemandangannya lepas. Jadi pohon nggak terlalu penting. Ya kita nggak tahu ya. Itu hanya asumsi aku. Semoga aku salah. Tapi emang aku lihat lebih banyak sih mereka mengandalkan view lepas gitu ke pantai. Karena jualannya itu ya. Jualannya ya view-nya tadi. Ketika sunset atau malam yang langsung ke pantai. Jadi pohon tentu mengganggu dong. Nggak terlalu butuh. Surfing lisan juga banyak di sini. Nah, kalau di sini jalan sore jauh lebih panas. Gersang cuy. Ya, tapi lepas pemandangannya. Dan Seminyak iya ya, lebih banyak bule sih dibanding yang Legian tadi atau Kuta. Kuta terus domestik. Seminyak lebih banyak bule dia. Kalau lebih sore banyak juga yang jalan kaki. Ini karena terlalu panas kayaknya. Aku udah mulai agak gelap ini. Dari bilang gelap. Wah, lumayan berasa di sini capeknya jalan. Dibandingkan yang tadi ya. Oke, demikianlah jalan-jalan kali ini. Thank you yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat buat kalian semua. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih.